أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan, baik itu kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan jalan kebaikan dan kebenaran. Semoga kita pun semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya dari berbagai ibadah memiliki hikmah yang sempurna dan paripurna. Karena Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui akan makhluknya. Syariat dan balasan-balasannya, salah satu dari ibadah itu adalah puasa, yang memiliki hikmah besar. Di antaranya, puasa merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga hamba dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan meninggalkan apa-apa yang dicintai jiwa dan nafsunya, baik itu makanan, minuman maupun hubungan syahwat. Dari situ nampak ketulusan iman dari seorang hamba, kesempurnaan penghambaan, kecintaannya kepada Tuhan dan harapannya kepada pahala Tuhannya. Karena seorang tidaklah meninggalkan apa-apa yang dicintainya kecuali untuk sesuatu yang lebih agung. Karena itu para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, hendaklah kita termasuk mereka yang berpuasa demi mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah dan menghinakan diri kepadanya dengan ibadah puasa. Di antara hikmah selanjutnya, seorang hamba akan memperoleh ketakwaan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini didapatkan bila sesuai dengan puasa syar'i yang meninggalkan berbagai pembatal puasa maupun perkataan dan perbuatan zur atau keji. Rasulullah kemudian bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perbuatannya dan juga kebodohannya, Allah tidak butuh kepada makan dan minum yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berupayalah untuk berpuasa yang benar, bersih dari ketercemaran dan kerancuan. Kemudian selanjutnya, orang yang berpuasa menyibukkan hatinya dengan pikir dan zikir, karena bila menuruti hawa nafsunya akan membuatnya lalai, bahkan bisa mencemaskan hati. Karena itu
Nabi Muhammad SAW mengarahkan untuk meringankan makan dan minum. Selanjutnya Al-Miqdam Ibnu Ma'ad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu suapan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika dia tidak mampu, maka seperempat untuk makanannya, kemudian seperempat untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hikmah selanjutnya, orang kaya dapat akan nikmat Allah yang berlimpah kepadanya, dan itu tidak diperoleh oleh mereka yang kafir, baik makanan maupun minuman, sehingga dia pun memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada saudaranya yang kafir dan bersedekah kepadanya, memberinya sesuatu dari harta Allah yang telah diberikan kepadanya. Wahai orang-orang yang kaya, bersedekahlah kepada orang-orang kafir pada bulan Ramadan mulia ini. Memberilah seperti pemberian yang tidak takut akan miskin. Berdermalah dengan harta dan kebaikan kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan. Jadilah orang yang mensyukuri nikmat Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Allah sungguh ridha pada hamba yang memakan makanan lalu memujinya atas makan itu, atau meminum minuman lalu memujinya atas minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hikmah selanjutnya adalah puasa menyempitkan pembuluh darah sebagai dampak dari lapar dan haus, sehingga menyempit juga ruang setan pada tubuh. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu masuk dalam tubuh manusia melalui tubuh dan darah. Hadis riwayat Bukhari. Puasa juga menghancurkan dorongan hawa nafsu. Karena itu, para pemuda, jadikan hadis berikut ini sebagai penolongmu dan amalkanlah. Wahai para pemuda, siapa yang sanggup dari kalian al-ba'a memberi nafkah batin, kepadanya menikah. Karena itu lebih baik dan dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Sesungguhnya itu dapat meredam nafsu. Hadis riwayat Sakhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara hikmah-hikmah puasa Ramadan yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat dan membawa manfaat buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.